Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, anggota DPR RI mendorong kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memajukan UMKM melalui Koperasi Desa Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan sekitar 80.000 koperasi Desa Merah Putih. Rencananya, setiap koperasi menerima plafon 3 miliar rupiah dari Himbara. Anggota DPR RI mendorong kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memajukan UMKM melalui Koperasi Desa Merah Putih. Anggota Komisi 7 DPR, Riko Sia, mengatakan banyak UMKM di daerah luar Jawa seperti di Papua Barat Daya yang sangat membutuhkan bantuan permodalan. Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih diharapkan berdampak positif, bukan justru membuat UMKM merugi. Misalnya, dengan penentuan harga dasar yang sesuai bagi produk UMKM, akan mendorong UMKM antar daerah mampu saling bersaing sehat. Tanpa harga dasar yang diberikan patokan, tentunya pada saat panen terjadi hukum supply demand, yang mana barangnya banyak, lalu kemudian orang menawar, dan kemudian para pelaku di sektor hulu ini akhirnya merugi. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR Subardi mengimbau pemerintah mencermati desain Koperasi Merah Putih di setiap desa yang harus berakar pada muatan-muatan lokal dan dikembangkan melalui prinsip kebersamaan. Pemanfaatan dan optimalisasi potensi ekonomi lokal di setiap pedesaan harus jadi fokus koperasi. Selain itu, pemerintah diimbau mempersiapkan SDM yang unggul agar mampu mengelola Koperasi Desa Merah Putih secara efektif. Potensi apa? Potensinya itu apa? Pengembangannya bagaimana? SDM yang ngurus koperasi seperti apa? Nah, kalau ngurus koperasi seperti di pegawai negeri atau di anggaran negara, tidak bisa, nggak ada yang mampu. Tumbuhkan kebijakan-kebijakan lokal itu. Muatan lokal itulah yang dikembangkan. Domingus, Adila, dan Kristio TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 12 DPR RI mendorong percepatan pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum atau Gakum di Kementerian ESDM untuk memastikan adanya tindakan tegas dalam persoalan pelanggaran aktivitas tambang, salah satunya di Kalimantan Timur. Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur menerima 8 aduan masyarakat terkait aktivitas tambang ilegal. Selain itu, telah dipetakan 108 titik lokasi tambang ilegal yang tersebar di berbagai wilayah Kalimantan Timur. Komisi 12 DPR RI mendorong percepatan pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum atau Gakum di Kementerian ESDM untuk memastikan adanya tindakan tegas dalam persoalan pelanggaran aktivitas tambang, salah satunya di Kalimantan Timur. Dalam kunjungan kerja ke Kalimantan Timur, Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Doni Mariadi mengatakan, selama ini, penindakan terhadap pelanggaran lingkungan lebih sering dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian diteruskan ke Kementerian ESDM untuk pencabutan izin perusahaan tambang. Melihat kondisi itu, penting bagi Kementerian ESDM segera memiliki Ditjen Gakum sendiri agar bisa langsung menindak perusahaan yang tidak mematuhi regulasi dengan lebih tegas dan efektif. Ada temuan, ada apapun, itu kan harus diselesaikan nantinya di Gakumnya dia yang akan menjalankan ini. Nah, hari ini PSDM tidak memiliki Gakum, makanya saya bolak-balik setiap pertemuan dengan Kementerian ESDM, saya selalu menekan kapan ini Gakum dibentuk, karena kita boleh teriak masalah pelanggaran atau apapun, ya kan? Kita tidak punya Gakum. Nah, yang menindak sanksi itu adalah malah yang lain, lingkungan hidup. Lingkungan hidup punya Gakum hari ini. Dia bisa meminta kepada misalnya Kementerian ESDM untuk mencabut izinnya. Tapi Gakumnya itu Gakumnya si lingkungan hidup, bukan Gakum dari Kementerian ESDM. Nah, ini betul-betul saya berharap segera dibentuk. Pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum di Kementerian ESDM sedang dalam tahap perancangan struktur organisasi yang akan dilanjutkan pada tahap pengisian jabatan yang ditargetkan dalam waktu dekat. Dirjen Gakum sudah dilantik. Dari Kalimantan Timur, Dodi Muharom, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI berkomitmen mendukung perwujudan ketahanan dan swasembada pangan nasional melalui program kerja kementerian yang menjadi mitra Komisi 5 DPR RI. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09.
di Komite Peace and Security, Pak. Israel sampai walk out nih, Pak. Yang bikin Israel walk out itu adalah banyak negara barat yang ternyata dengan berani sekarang mendukung resolusi two-state solution ini. Berarti negara-negara barat sekarang sudah mulai tidak takut dengan Amerika. Betul, kalau ada pemerintah yang standar ganda, yang nutup mata terhadap kekejaman Israel, dia bukan cuma dihukum oleh publik internasional, hasil pemilunya juga bisa mencerminkan hukuman kepada pemerintah yang tidak bersuara terhadap kezaliman Israel terhadap Palestina ini. Bagaimana pandangan Bapak melihat rencana pemerintah untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia? Kami di parlemen mengingatkan, evakuasi hati-hati, tapi relokasi tolak. Kenapa harus hati-hati, Pak? Saat ini kita memiliki target kemerdekaan Palestina wajib didapatkan. Kita punya utang konstitusi kepada Palestina. Hanya di TVR Parlemen. Sekarang, kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menekankan pada Menteri Pekerjaan Umum dan jajarannya agar setiap program kerja dan penggunaan anggaran difokuskan untuk mendukung program prioritas nasional. Pemerintah menargetkan pembangunan irigasi seluas 2 juta hektar di tahun 2025 sebagai upaya mencapai swasembada pangan. Komisi 5 DPR RI berkomitmen mendukung perwujudan ketahanan dan swasembada pangan nasional melalui program kerja kementerian yang menjadi mitra Komisi 5 DPR. Ketua Komisi 5 DPR Lazarus menekankan pada Menteri Pekerjaan Umum dan jajarannya agar setiap program kerja dan penggunaan anggaran difokuskan untuk mendukung program prioritas nasional seperti swasembada pangan. Hal itu bisa diimplementasikan melalui pembangunan dan penguatan infrastruktur dasar pertanian, sistem irigasi, dan peningkatan konektivitas antar wilayah. Kementerian PU diimbau mengoptimalkan koordinasi dengan kementerian lembaga terkait dan pemerintah daerah, serta mengoptimalkan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU untuk mengurangi beban APBN dalam membiayai pembangunan infrastruktur pertanian. Rapat kerja ini juga terdapat sejumlah isu strategis di bidang pekerjaan umum yang perlu mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti, antara lain yang pertama perlunya Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan infrastruktur strategis dan program infrastruktur berbasis masyarakat tahun 2025 dalam rangka meningkatkan serapan fisik dan anggaran agar sesuai target yang telah dicanangkan. Yang kedua, perlunya Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyusun program kegiatan strategis secara efektif agar alokasi anggaran tahun anggaran 2026 fokus benar-benar pada kegiatan-kegiatan yang mendukung ketahanan pangan, infrastruktur fisik yang berkualitas, dan preservasi di semua sektor. Lazarus juga menekankan sejumlah isu strategis yang perlu segera ditindaklanjuti Kementerian PU, seperti percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan program padat karya berbasis masyarakat agar serapan fisik dan anggaran tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantio Suwondo menekankan kampus memegang peran strategis dalam menjalankan diplomasi person to person melalui jalur pertukaran pelajar. Mengunjungi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI berdiskusi bersama akademisi di universitas tersebut terkait peningkatan diplomasi soft power Indonesia. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantio Suwondo menekankan kampus memegang peran strategis dalam menjalankan diplomasi person to person ini melalui jalur pertukaran pelajar. Bramantio mengatakan diplomasi antar pemerintah dan diplomasi antar parlemen berpotensi terhambat dinamika politik dunia. Namun diplomasi antar bangsa melalui pendekatan people to people seperti pertukaran pelajar dan pemberian beasiswa internasional akan terus memperkuat hubungan diplomasi. Ia menilai diplomasi soft power akan mampu mempromosikan Indonesia mulai dari kekayaan pariwisata hingga keragaman budaya di tanah air.
Kami juga yakin dengan proses penguatan diplomasi people to people ini melewati pertukaran pelajaran dan juga beasiswa memperkuat representasi Indonesia di luar negeri melewati kulinernya, budayanya maupun juga cara pandangnya sehingga Indonesia semakin terlihat kontribusinya dalam perkembangan dunia. Rektor Universitas Islam Indonesia Fathul Wahid menyambut baik forum diskusi dengan BKSAP DPR RI ini. Ia menilai dialog antara parlemen dan perguruan tinggi membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, khususnya dalam mendorong kebijakan yang berkeadilan dan pemerataan kualitas pendidikan tinggi di tanah air. Supaya apa? Supaya kualitas pendidikan Indonesia semakin baik dan ada kesetaraan antara perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri, tidak hanya dalam kebijakan di atas kertas, tapi juga dalam operasional di lapangan. Dari Yogyakarta, Temi Riansyah, TVR Parlemen, melaporkan. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri berinisial ADP dan juga memberikan keadilan bagi keluarga korban. Beberapa waktu lalu, seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri berinisial ADP ditemukan tewas dengan kepala terlilit lakban di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus ini dan memberikan keadilan bagi keluarga korban. Dev mengatakan, terdapat sejumlah kejanggalan pada meninggalnya diplomat Kemlu tersebut. Namun ia menyerahkan seluruh proses penyelidikan kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, Komisi 1 DPR akan mengambil sikap atas peristiwa ini setelah mendapatkan keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait hasil pemeriksaan dan penyelidikan. Kita di Komisi 1 menyampaikan bela sungkawa yang amat dalam atas meninggalnya seorang diplomat muda. Beliau itu adalah seorang pegawai karir yang memiliki masa depan yang sangat cerah dan beliau itu adalah salah satu tenaga ahli yang mumpuni di bidangnya, khususnya di bidang penyelamatan WNI. Nah, memang kalau dari informasi yang kami terima ada sejumlah kejanggalan dan ini kita serahkan kepada APH untuk melakukan penyelidikan, mencari tahu apa sebab dan musababnya, dan kita ingin keadilan ditegakkan dan juga keadilan diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan. Saat ini belum bisa kita menyimpulkan kemana ya, karena penyelidikan masih berlangsung. Kita tunggu dulu penyidikan itu berlangsung sejauh mana, baru kita bisa mengambil sikap selanjutnya. Saat ini, kasus kematian diplomat Kemlu tengah ditangani Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian akan melakukan uji forensik terhadap ponsel dan laptop korban yang diperkirakan rampung pekan depan. Dari Medan, Sumatera Utara, Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, target swasembada garam pada tahun 2027 terus digaungkan pemerintah sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian pangan nasional. Di samping itu, kita dihadapkan dengan fakta produksi garam dalam negeri masih tertati-tati dalam memenuhi kebutuhan industri maupun konsumsi rumah tangga. Seperti apa informasi selengkapnya, pemirsa, tetaplah di TVR 09. Kebetulan diajak teman untuk ketemu dengan Pak Ahok pada waktu itu. Nah, lalu ikut proses kampanye sebagai peserta. Jadi saya adalah bukti nyata toleransi di Indonesia. Buktinya Abraham yang triple minoritas, ya kan? Saya keturunan Cina, saya Katolik, dan saya masih muda, bisa jadi di Dapil DKI. Berarti saya adalah bukti toleransi dan sudah waktunya anak muda menunjukkan bahwa kita juga bisa. Boleh ceritain, kenapa? Ada apa itu? Ini mengenai The Massive. Kebetulan saya kenal baik dengan Rian The Massive. Kebetulan kemarin mereka pas ada tur keliling dunia. Kita boleh tahu koleksi mobilnya ada berapa?
koleksi mobil ya lumayan lah. Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kembali pemirsa di TVR 09. Pemirsa, potensi besar yang dimiliki negeri ini seolah belum sepenuhnya digerakkan. Di tengah potensi laut yang luas dan juga sumber bahan baku garam yang melimpah, Indonesia masih belum mampu memenuhi kebutuhan garam nasional. Sebagai bentuk respon terhadap persoalan ini, DPR RI mendorong para pemangku kepentingan saling berkolaborasi menciptakan langkah yang konkret. Mampukah Indonesia terlepas dari persoalan ini ataukah swasembada pangan hanya akan menjadi janji manis? Mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Di tengah potensi laut yang luas dan sumber bahan baku garam yang melimpah, Indonesia masih belum mampu memenuhi kebutuhan garam nasional. Diketahui kebutuhan garam nasional pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 5 juta ton, yang sebagian besar digunakan untuk kebutuhan industri. Sementara, produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,25 juta ton dengan target cadangan 836.000 ton. Pemerintah berupaya mewujudkan swasembada garam pada tahun 2027. Akan tetapi, produksi garam dalam negeri belum mampu mencukupi tingginya permintaan garam secara stabil. Hal ini bukan disebabkan oleh minimnya jumlah petani garam, melainkan karena belum optimalnya penggunaan teknologi dalam proses produksi. Optimalisasi teknologi dalam produksi garam akan mampu meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kuantitas hasil produksi. Kita perlu mengevaluasi dan apa yang hendak diberikan dukungan terhadap usaha swasembada garam ini. Mungkin pemakaian teknologi yang baik bisa menjadikan bahan baku garam yang melimpah itu menjadi garam yang bermutu, berkualitas, sesuai dengan kebutuhan konsumsi dan industri. Kami mengendorse penggunaan teknologi yang tinggi supaya garam kita kualitasnya seperti garam dari luar negeri sehingga kita tidak perlu lagi untuk mengimpor garam pada masa-masa yang akan datang. Sebagai perusahaan BUMN, PT Garam memiliki peran krusial dalam menjamin ketersediaan garam nasional. Namun, DPR RI mengkritisi lemahnya capaian laba, pendapatan, dan kinerja PT Garam yang dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan garam di Indonesia. DPR RI tekankan pentingnya keterlibatan pemerintah, BUMN, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam memperbaiki tata kelola industri garam nasional. Tanpa langkah konkret dan pengawasan ketat, upaya mencapai swasembada hanya akan menjadi wacana. Evaluasi kinerja PT Garam harus menyentuh aspek fundamental sehingga mampu tumbuh sebagai entitas strategis yang memenuhi kebutuhan dalam negeri secara berkelanjutan. Ya, Elisa dan juga pemirsa, kalau misalkan kita berbicara daerah di Indonesia, tentu banyak sekali daerah di Indonesia yang mungkin mendapatkan kategori sempurna ya. Sempurna. Sempurna karena selain Bali, ini juga ada salah satu daerah yang dapat mendapat kategori sempurna, yaitu Pulau Lombok. Karena ini menggambarkan pesonanya tentunya ya Alfat, mulai dari pantai yang eksotis dan indah, juga Gunung Rinjani nih pemirsa, yang membentang luas hingga pesona bawah laut yang memukau ini mampu menghipnotis dan juga menjadikan Lombok sebagai salah satu destinasi unggulan di Nusa Tenggara Barat. Nah, seperti apa pesona keindahan wisata pulau ini? Tentunya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09.
di Komite Peace and Security, Pak. Israel sampai walk out nih, Pak. Yang bikin Israel walk out itu adalah banyak negara barat yang ternyata dengan berani sekarang mendukung resolusi two-state solution ini. Berarti negara-negara barat sekarang sudah mulai tidak takut dengan Amerika? Betul. Kalau ada pemerintah yang standar ganda, yang nutup mata terhadap kekejaman Israel, dia bukan cuma dihukum oleh publik internasional, hasil pemilunya juga bisa mencerminkan hukuman kepada pemerintah yang tidak bersuara terhadap kezaliman Israel terhadap Palestina ini. Bagaimana pandangan Bapak melihat rencana pemerintah untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia? Kami di parlemen mengingatkan, evakuasi hati-hati, tapi relokasi tolak. Kenapa harus hati-hati, Pak? Saat ini kita memiliki target kemerdekaan Palestina wajib didapatkan. Kita punya utang konstitusi kepada Palestina. Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Ya, tadi kita udah membahas ya, Elisa, terkait dengan pulau yang termasuk sempurna nih di wilayah Indonesia. Karena memang tidak hanya pesona pantainya yang eksotis, Pulau Lombok memiliki beberapa destinasi wisata lainnya yang tentu memanjakan mata. Nah, selain itu kehidupan masyarakat setempat juga alfat hingga cerita unik Sembalun dan juga Senaru nih. Ini dapat menambah wawasan budaya dan juga membuat perjalanan wisata kita semakin berkesan tentunya. Dan pemirsa, langsung saja kita saksikan tayangan wisata Pulau Lombok, Sembalun, dan Senaru dalam segmen Intips, Informasi dan Tips untuk Anda. Pemirsa TVR Parlemen, dengan pantai-pantai nan mempesona, Gunung Rinjani yang indah, serta pemandangan bawah laut yang spektakuler, membuat Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat akan memanjakan mata Anda. Tidak heran jika pulau kecil ini menjelma menjadi destinasi paling populer di Nusa Tenggara Barat. Kali ini kita ajak untuk berkunjung ke Sembalun. Dari ibu kota Mataram, Sembalun dapat ditempuh 2,5 jam perjalanan dengan mobil atau sepeda motor. Dengan berjarak 113 km perjalanan, akan melewati desa jalur pendakian Gunung Rinjani. Letusan abu vulkanik itu melahirkan tanah subur bagi penduduk Sembalun sebagai lahan pertanian dan hortikultura seperti budidaya bunga, kubis, cabai, kol, sawi, dan kentang. Penduduk juga tetap melestarikan kebiasaan leluhur menanam padi beras merah. Ketika musim tanam petik tiba, area tanam komoditas itu menjadi sasaran kunjungan wisatawan. Selain Sembalun, kita akan ajak pemirsa juga berkunjung ke Senaru, khususnya ke Desa Adat Senaru. Desa ini terletak di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Ada banyak destinasi wisata yang bisa Anda temukan dan nikmati di desa ini. Mulai dari wisata alamnya yang menawarkan kesegaran alam, sampai wisata budayanya yang tak kalah menarik untuk disambangi. Bagi Anda yang pernah mendaki Gunung Rinjani, mungkin wisata Desa Senaru Lombok terdengar familiar ya? Benar sekali. Desa ini merupakan pintu masuk jalur pendakian bagi pendaki yang akan ke Gunung Rinjani yang sudah terkenal hingga mancanegara. Di kampung ini, Sobat Pesona bisa menemukan beberapa bangunan atau rumah adat khas Lombok. Bentuk rumah-rumah di kampung tradisional ini umumnya seragam, yaitu terdiri dari 4 tiang atau 6 tiang. Fondasinya terbuat dari batu atau tanah liat, sedangkan bagian tiang, pintu hingga dindingnya terbuat dari bambu dan beratap alang-alang. Nah, bagaimana pemirsa TVR Parlemen? Apakah pemirsa tertarik untuk kembali berlibur ke Pulau Lombok? Ada banyak sekali ya potensi wisata yang bisa Anda kunjungi.
kalau misalnya nanti di liburan akhir tahun nih berencana untuk mengunjungi Indonesia. Dan pemirsa, di penghujung acara kami hadirkan kepada Anda agenda hari ini di DPR RI pada Senin 14 Juli 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan juga DKPP. Lalu pemirsa, pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja Komisi 12 DPR RI dengan Menteri ESDM Republik Indonesia. Dan tentunya sejumlah agenda dan program DPR RI lainnya Anda dapat mengaksesnya langsung di YouTube kami di TVR Parlemen atau melalui website di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Saya Elisa Purba, dan rekan saya Salvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.